Saya akan bicara sedikit lain lagi ya Mas Hildi. Begini, Presiden sudah beberapa kali melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi itu sesuai dengan undang-undang dasar, ya harus ditindak. Mau melanggar konstitusi. Jadi, saya mengharap para ulama, terutama TNI, yang membuat pernyataan, kenapa DPR tidak bertindak? Kenapa DPR tidak memakzulkan? Kenapa DPR diam saja? Pelanggaran konstitusi didiamkan oleh DPR. Ya DPR harus dibubarkan kan? Kalau begitu, kalau tidak bisa berfungsi. Dan membubarkan DPR, barangkali ya keadaan darurat yang memaksa saat ini. Nah, banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusi sudah dilakukan oleh rejim ini. Yang terutama adalah mengundur pemilu. Pemilu 1 hari diundurnya sudah melanggar itu. Nah, jadi sekarang saya hanya mengatakan soalnya difokuskan kenapa wakil-wakil rakyat yang mengaku wakil rakyat, yaitu DPR dan MPR yang ada, tidak bertindak, tidak mau mengimpeach presiden, atau mereka bagian dari rejim yang zalim ini. Jadi kalau perlu ya kita harus berani membuat pernyataan bubar DPR, tidak berfungsi, tidak menjaga kedaulatan negara, tidak menjaga wibawa negara, tidak menjaga Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman hidup bangsa dan negara. Balik masalah Pelumpang nih. Jadi Pelumpang ini kan sudah ada cukup lama. Sebelum ini gubernurnya Joko Widodo, wakilnya Ahok. Oke. Kemudian Ahok jadi gubernur. Persoalan kependudukan kan tidak pernah disentuh. Oke. Kata Pak Widodo, urus Jakarta ini kalau bisa sudah jadi presiden lebih gampang. Dia sudah jadi presiden, gubernurnya yang sekarang ini yang dia tunjuk, pejabat, kemudian penguasa Pertamina-nya temannya dia, muncul kasus ini. Yang paling bersalah mereka bertiga ini. Jadi yang bersalah itu adalah Jokowi, Ahok, Pertamina, dan BUMN, dan kemudian pejabat jadi 4. Oh, ada 4 bukan 3. Ya. Supaya jangan salah. Soalnya nanti catatan-catatan digital seperti ini nantinya akan digugatkan loh Bang Adi, makanya harus jelas. Jadi 4 ya? 4. Pejabat gubernur itu ditunjuk oleh presiden. Oke. Kemudian penguasa Pertamina nomor 1, Poreskomnya Ahok ditunjuk oleh presiden. Oke. Kemudian Menteri BUMN yang membawahi Pertamina, Erick Thohir, ditunjuk oleh presiden. Oke. Presidennya sendiri pernah berjanji mau mengamankan soal Jakarta kalau dia jadi presiden. Oke. 4 orang ini. Oke, 4 orang. Nah, selama saya paham. Sekarang gini, supaya kita fokus, waktunya mepet. Terus bagaimana tadi dengan data yang kita bahas tadi dan diungkapkan di atas bahwa itu lahan adalah milik Pertamina dan kemudian seharusnya tidak boleh ada warga di situ, tapi kemudian diberikan izinnya kepada warga atas nama janji-janji politik, karena kita sedang membahas pilpres, Bang Adi. Tadi ini sebenarnya bicaranya tentang pilpres sebenarnya. Ya kebetulan Erik juga mau pilpres juga. Ya. Jadi takdir Erik ini memang agak berat, persoalannya semuanya ada dibahas di dia. Nah, ketika Anies sebagai gubernur, saya tidak melihat janji politik kalau dia ngasih kesempatan warga di situ untuk menempati tinggal di situ. Karena Pertamina juga tidak pernah yang punya lahan aja nggak ada masalah. Beda dengan kasus KAI misalnya. KAI kalau kalian tinggal di sini kita usir, dia minta surat kuasa dari negara untuk mengusir orang-orang yang mengganggu perkeretaapian. Jalan tuh. Jadi Pertamina itu di masanya Jonan kalau nggak salah waktu itu paling keras itu. Dan itu kan BUMN juga.
Pertamina juga BUMN, dia bisa menggunakan kewenangan itu berhadapan dengan siapapun. Mungkin Direktur Utama Pertamina nggak enak karena ini kan di wilayahnya Gubernur DKI gitu loh sebenarnya. Nggak begitu juga. Oh gitu ya. Nggak begitu. Yang Jonan itu KAI jauh lebih besar. Wilayahnya ada di Kementerian Dalam Negeri, kepolisian dan lain-lain. Dia bisa melakukan itu karena ada keinginan dari BUMN-nya. Nah ini bukan Direktur Pertamina ya. Direktur Pertamina kan hanya bagian dari boneka aja. Kan penguasa tunggalnya kan Ahok. Iya. Dianya tidak punya kemauan untuk mengusir itu kecuali maki-maki rakyat. Begitu ada orang meninggal, cuci tangan. Menurut saya itu tidak fair. Oh jadi menurut Anda ini Ahok ini sebenarnya cuci tangan? Cuci tangan. Karena dia sebagai komisaris di situ. Betul. Tapi kan ada suratnya sudah sejak awal dia mengingatkan loh Bang Adi. Oh tidak mengingatkan. Kalau soal ini kan kewenangan. Gubernur lu nggak punya kewenangan. Terus berdatangan dari berbagai kalangan di Provinsi Kalimantan Barat bagi Haji Anies Baswedan PhD untuk kelak menjadi presiden. Dukungan juga datang dari Komandan Korem 121 Alam Bana Wanawai yang menjabat pada tahun 2020 hingga 2022, yakni Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Roni Sarjana Administrasi Publik Master Manajemen. Lulusan Akademi Militer tahun 1987 dari Kopassus yang juga seangkatan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini menilai bahwa Anies Baswedan layak untuk memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia mendatang. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Roni, mantan staf ahli Panglima TNI bidang politik dan keamanan nasional, bahwa Pak Anies Baswedan telah berpengalaman memimpin pemerintahan di Jakarta, membuat Jakarta makin maju, modern, namun tetap humanis, serta beliau pernah berpengalaman memimpin dengan sukses lembaga pendidikan, berkiprah di bidang pendidikan, itu membuktikan bahwa beliau akan mampu dan merupakan putra bangsa terbaik dengan kelebihan intelektualitas yang tinggi untuk memimpin bangsa Indonesia yang majemuk dan bineka menjadi negara yang lebih maju lagi ke depan. Bukan hanya itu, dukungan yang sama juga datang dari istri Majen TNI Purnawirawan Roni, yakni Dr. Arisa Faulisa Mars, yang juga bakal calon anggota DPD RI dari Kalimantan Barat. Dokter yang kerap menggelar pengobatan gratis hingga di pelosok-pelosok bumi Katulistiwa ini menilai bahwa Anies Baswedan memiliki kualitas yang layak untuk memimpin Indonesia. Tidak diragukan lagi kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Bukti nyata, Jakarta mengalami kemajuan yang sangat besar di bawah kepemimpinan beliau. Kami berharap warga Kalimantan Barat khususnya supaya Kalimantan dan juga pulau-pulau lain, Sumatera, Sulawesi, Papua juga semuanya mengalami perubahan yang dramatis. Saya yakin dan percaya dengan adanya kepemimpinan Bapak tidak ada lagi tenaga kerja Indonesia yang dilecehkan di mata dunia. Juga tidak akan ada lagi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kenapa mesti tenaga kerja asing yang masuk? Banyak kemunculan. Ayo, semua